call, God you hear my cry. Shalom, welcome to Master Plan Youth Online Service. Kalian semua apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan baik dan sehat ya. Wah teman-teman, gak kerasa banget nih, hari ini kita udah berada di hari terakhir bulan Oktober. Semoga apapun yang teman-teman laluin sepanjang tahun ini bikin kita bareng-bareng makin bisa belajar bersyukur dan juga mengandalkan Tuhan di dalam apapun itu yang kita lewati ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau memberikan persembahan dan juga perpuluhan, bisa ditransfer ke link yang tertera di layar kalian ataupun melalui scan barcode. Nah teman-teman, untuk ibadah kita hari ini bakalan ada talk show nih yang bakal dilayanin oleh Kak Dani Gamadi dengan judul I Am God's Master Plan. Untuk ibadah kita minggu depan bertemakan Spiritual Battle yang akan dilayanin oleh youth pastor kita yaitu Karen Chandra Dinata disertai dengan perjamuan kudus. Untuk EHF kita masih online yaitu via Zoom meeting yang linknya itu bakalan di-share di grup WhatsApp Master Plan Youth. Make sure teman-teman udah join ya di grup WhatsApp kita. Buat teman-teman yang udah mulai beraktivitas di luar rumah, prokesnya tetap dipatuhin dan jaga kesehatan kalian. Yuk teman-teman, kita siapin hati kita, pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui talk show kita hari ini. Happy Sunday semuanya, see you next week. Mari kita bertepuk tangan, memuji dan menyembah nama Tuhan. Katakan bersama, bangkit gereja Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan. Bersoraklah, bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan. Bersoraklah, telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Bangkit gereja Tuhan, bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan. Bersoraklah, keurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Musik memuji Tuhan. Katakan bersama, pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya, maju berperang,
berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Haleluya, kita berikan tepuk tangan dan kemuliaan buat Tuhan Yesus.
never lost a battle. No, you never lost a battle. I know you never will. I know you never will. I know, come on. I know you never will. You never lost a battle, Lord. Holy Spirit, fill this place. Oh, we wanna feel your love. We wanna feel your presence, my God, oh my Lord. Oh, Holy Spirit, oh, 'cause we know that you never lost. Yes, Lord Jesus. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face, God of all heaven and earth, holding me in your embrace. I'm feeling love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me your servant, the heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. I follow you. Yes, Lord. Nyanyikan dari awal lagi, teman-teman. Standing in awe
Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow my Jesus, my Lord. You're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my way, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Follow you, Jesus. Ya Tuhan Yesus, kalau hari ini kami sudah memuji menyembah nama Tuhan, biar Tuhan dipermuliakan, disenangkan lewat pujian penyembahan kami. Thank you Tuhan Yesus untuk hadirat-Mu Tuhan yang bersama-sama dengan kami, biar kami boleh merasakan kasih-Mu lebih lagi melalui hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan, biar Tuhan berkati hamba-Mu, urapi, pakai juga lidah hamba-Mu Tuhan, dapat menyampaikan isi hati-Mu, firman dan kebenaran firman Tuhan, agar setiap kami yang mendengar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Halo Master Plan Youth. Happy Sunday. Yes, hari ini kita bakal seru-seruan. Kita bakal ngapain, Mas? Kita kali ini ada talk show yang keren nih. Kak Kisha. Tema apa tuh, Mas? Kalau boleh tahu. Temanya itu I'm God's Master Plan. Wih, mantep nih temanya. Keren, seru nih pasti. Oke. Terus hari ini juga temanya seru banget. Terus juga ada talent. Ini sama siapa nih? Ya, kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng sama Kak Denny Gamadi. Hello. Halo semuanya. Halo Kak. Hey. Yes. Jadi kita itu awal-awal hari ini ya gitu. Jadi isi ibadah kita guys waktu udah online. Benar. Gitu. Jadi kali ini kita mulai dong agar kita semakin kenal nih, baru kita ngobrol. Namaku Denny Gamadi. Aku pelayanan di 2 bidang. Satu, aku melatih calon pengkhotbah. Karena studiku itu bidangnya Doctorate in Preaching. Jadi aku share teknik-teknik dari paling dasar untuk bikin orang-orang khotbahnya bagus. Karena khotbah kalau jelek, jemaat makan apa, ya kan? Jadi khotbah mesti bagus, mesti powerful, penuh cinta kasih, penuh rendah hati. Nah, aku bikin kelas-kelas training buat para pengkhotbah. Yang kedua, aku melayani di ASEAN Unite sebagai Director of Strategic Operation and Resource Management. Jadi ASEAN Unite adalah badan yang melayani anak-anak muda di negara-negara tetangga di luar Indonesia. Ada 11 negara ASEAN dan kita jadi sebuah katalis supaya terjadi kebangunan rohani
gereja-gereja muda, anak-anak muda yang bikin sesuatu yang baru melalui media sosial, melalui segala macam, tapi di luar Indonesia. Karena di Indonesia kita udah punya banyak resource, sekarang saatnya kita keluarin resource itu bagi ke negara-negara tetangga yang mungkin masih struggling. Thailand, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Laos, Timor Leste, terutama negara-negara itu. Gitu guys tentang aku. Wow, keren banget, keren banget. Jujur deh, waktu yang Kak Denny waktu itu aku ingat banget Kak Denny video. Jadi aku setuju banget kan berita itu bikinnya sebagus mungkin karena untuk kasih makan. Aku nggak pernah lupa loh Kak visual-visualnya. Kak Denny. Nah, berarti sekarang guys sebelum kita mulai tanya. Kita akan doa dulu pastinya. Jadi aku pimpin dalam doa ya. Kita mulai. Yuk teman-teman kita bisa dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk boleh bersama Tuhan kami angkat bahwa kami adalah master plan. Kami percaya Roh Kudus akan selalu menuntun kami benar dan mau berkati kami juga memberitakan firman-Mu juga kami kalau percaya Mu akan mengubahkan setiap. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Oke guys, jadi Kak Denny kita tanya dong master plan itu apa sih Kak? Ini dari yang basicnya dulu. Jadi untuk teman-teman yang tahu, saya bisa tahu gimana nih Kak? Master plan itu sebuah perencanaan jangka panjang yang dinamis ketika orang memulai satu pembangunan yang gede-gedean untuk jangka waktu yang panjang. Jadi biasanya kata ini dipakai kalau orang mau ngebangun kota. Aku bacain ya. A master plan is a dynamic long-term planning document that provides a conceptual layout to guide future growth and development. Master planning is about making the connection between buildings, social settings, and their surrounding environments. Jadi master plan itu biasanya sebuah dokumen. Orang bilang blueprint gitu kan ya. Tapi apa sih yang digambar di situ? Bukan cuma satu rumah guys. Bukan cuma satu kawasan, misalnya kawasan BSD gitu. Bukan. Tapi itu gede sekali dan jangka waktu yang panjang. Dan sebuah konsep ke depannya hubungan antara gedung, kehidupan sosial di dalamnya, dan alam di sekitarnya. Jadi master plan itu kompleks banget. Orang yang bisa bikin ini mungkin mereka udah studi sampai S2, S3, lalu ngedesain gitu ya. Satu kabupaten, satu desa yang gede banget ya. Dan gimana nanti saling berinteraksi, ada gedung ini, ada kesehatan ini, ada fasilitas sosial, fasilitas umum. Dan bukan cuma untuk 10 tahun ke depan, tapi bisa sampai 50 tahun ke depan supaya sustainable. Paling gampang gini, masalah banjir aja. Nah mesti didesain kan, drainasenya gimana, airnya dibuang kemana, masalah listrik aja, kemacetan aja, fasilitas orang, anak, mall, sekolah, semua didesain sampai jangka panjang itu jadinya tuh rapi, orang bisa hidup enak di dalamnya sesuai dengan gambarannya. Nah ini seperti orang bilang blueprint ya, sebuah desain yang dibikin dulu. Nah habis desainnya jadi, baru mulai diundang pengembang. Ayo kontraktor, siapa yang mau bangun gedung? Oh nanti perusahaan ini bangun gedung. Siapa yang bangun jalan? Perusahaan yang bangun jalan. Siapa yang bangun sekolah? Ada sekolah mana bangun. Terus pelan-pelan baru orang nanti pelan-pelan tinggalin di situ. Jadi master plan itu sebuah gambar gede buat sebuah masa depan yang lagi mau disiapin, yang lagi mau dibangun. Gitu guys. Oke, keren. Nah ini nyambung juga nih Kak sama yang kedua. Nah, B, buat topik kita yang kedua nih, yang kita pengen tanya ke Kak Denny, menurut Kak Denny itu apa sih master plan-nya Tuhan buat kita anak-anaknya? Gimana? Sama kayak seorang arsitek atau orang yang memplanning kota itu mendesain sebuah tempat. Tuhan juga sama ketika dia mendesain alam semesta. Dulu alam semesta nggak ada. Yang tinggal hanya Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Tinggal bertiga, memenuhi semua yang ada. Space nggak ada, time nggak ada. Mereka adalah roh gitu kan ya. Mereka nggak perlu punya tempat. Mereka ada bertiga dalam relasi yang saling mengasihi.
Karena dibilangkan Allah adalah kasih. Nah, mereka bergerak dalam tanda kutip, saling mengasihi. Allah Bapa mengasihi Putra, mengasihi Roh Kudus, terus bergerak. Dan dalam gerakan kasih itu, mereka memutuskan, memulai sesuatu, melahirkan sesuatu keluar dari kasih mereka. Itu sebuah alam semesta. Kita ada di dalamnya. Jadi, sama seperti seorang perempuan. Sebelum dia punya anak, ya perut mah perut aja, ya kan? Isinya usus, liver gitu ya, paru gitu kan. Tapi ketika dia mau hamil, tiba-tiba ada ruang kosong di perutnya. Yang jadi ruang di mana ada kehidupan yang baru muncul. Rahim berkembang. Nah, di situ ada ruang kosong. Nah, ketika ruang kosong itu ada, Kejadian 1 kan pada mulanya semuanya ini kosong, gelap gulita. Nah, seperti rahim seorang ibu. Lalu di dalam ruang kosong itulah Allah menciptakan, menghembuskan nafas segala macam kehidupan yang ada. Ya, penciptaan dari hari pertama sampai hari ke-6 semua terjadi. Makanya kadang disebut Allah Sang Maha Rahim. Karena di dalam rahimnya inilah master plan-nya dibentuk. Oke, dia ngebentuk master plan. Apa yang dia mau ngebentuk sih sebetulnya sebuah ekosistem, guys. Di mana cintanya dia, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, itu disalurkan ke dalam ciptaan yang besar. Bukan cuma planet bumi, tapi semua planet dan ratusan miliar galaksi yang ada, yang mata kita, yang teleskop Hubble masih bisa ngelihat, itu semua yang gede, yang sampai sekarang NASA itu belum tahu ujung alam semesta tuh sampai mana. Belum bisa kameranya tuh, udah mentok nih, kain hitam, udah gak ada apa-apa lagi. Enggak, masih gak tahu gedenya seberapa. Nah itu seperti rahim Allah. Lalu dia bilang, Allah kok gak kelihatan? Ya, Allah maha besar, kita ini tenggelam kayak pasir satu butir di pelataran pantai yang luas. Itu universe kita. Nah, tapi kehidupan yang dicatat di Alkitab dimulai di Taman Eden, ya kan? Nah ini master plan-nya di planet warna biru pucet yang namanya planet bumi kita ini, yang jaraknya pas dari matahari sehingga kemungkinan besar hidupan bisa terjadi di situ dibandingkan planet lain kan. Kalau terlalu dekat matahari panas nggak bisa hidup, terlalu jauh beku nggak bisa hidup juga. Nah, bumi ini pas banget posisinya, ada kehidupan di sana. Diciptakanlah segala macam kehidupan yang dicatat di Kejadian pasal 1, pasal 2. Tapi kemudian master plan-nya ini ada sedikit terjadi hal yang unik. Kenapa? Karena Allah menciptakan makhluk yang bisa berontak. Kayak gue bikin gedung nggak bisa berontak kan? Nggak bisa gue bangun gedung di sini rumah sakit, besoknya lah rumah sakitnya mana kemarin dibangun, udah pindah dia ke sana. Itu kan nggak bisa dong. Tapi manusia bisa. Nih kamu diciptain di Eden ya, nggak mau pindah, boleh makan nikmatin semua, nggak mau, gitu kan, bisa berontak. Nah kenapa manusia bisa berontak? Karena Allah ciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah, segambar dengan gambaran Allah. Artinya manusia bisa kreasi, bisa menciptakan sesuatu. Contoh, dulu baju orang nggak kayak gini kan, nggak ada kancing, nggak ada apa, tapi berkembang terus. Dulu handphone nggak ada, dulu telepon, tapi terus berkembang. Coba lihat binatang. Dari zaman purba nggak pakai baju, sampai sekarang juga nggak pakai baju binatang kan. Rumah berang-berang dari zaman dulu terbuat dari ranting kecil-kecil. Sekarang juga nggak jadi klaster kan, tetap kayak begitu. Nah, kenapa manusia bisa? Karena manusia sebagai gambar Allah itu punya ekspresi, bisa menciptakan sesuatu. Dan sisi buruknya bisa membangkang, bisa nolak. Nah, waktu manusia bangkang, master plan gambar Allah yang besar terhadap dunia jadi rusak dong. Awalnya mau dibikin gini, dia nggak mau. Mau dibikin gitu, ya kriminal, dia ngebunuh gitu kan. Nah, gambaran rusak. Tapi kan master plan sudah ada nih. Desain mula-mula sudah ada nih. Dan Yesus Kristus diutus supaya master plan itu sesuai. Back to the plan A. Back to the plan A. Yesus Kristus bukan plan B. Karena udah berantakan, tapi dari awal Allah udah siapin Yesus Kristus buat nebus manusia. Kenapa perlu ditebus? Supaya manusia balik lagi ke fungsinya, memenuhi master plan-nya Allah. Karena ini semua diciptakan oleh Allah, maka akan jadi sesuai dengan rencana Allah. Ketika ada serong-serong segala macam, itu akan dikembaliin semuanya supaya master plan Allah jadi. Karena rencana Allah nggak ada yang gagal. Nah, jadi rencana Allah buat bumi kita adalah kembali memuliakan Dia. Baik waktu bumi masih kayak sekarang atau nanti di hari kiamat. Waktu kita udah pindah ke dimensi yang lain. Tahu nggak? Ada yang bilang sorga itu bukan di langit tapi di bumi yang diperbaharui. Ada yang bilang
Ada yang bilang sorga ya kita pindah naik ke langit, terbang kayak UFO gitu loh. Terbang terus sampai matahari lewat bintang terus. Itu ntar ketemu surga, ada yang bilang. Tapi ada yang bilang juga sorga ya di bumi. Nanti buminya di restore. Barangkali ukurannya diperbesar 10 kali lipat supaya muat manusianya. Nanti rumahnya gimana nggak tahu deh ya. Tapi maksudnya adalah ada master plan Allah dan manusia ada di situ sebagai ekspresi cinta Allah dan ini akan terus terjadi. Manusia akan kembali jadi umatnya Allah dan Allah adalah Allahnya bagi manusia dan ini bakal terus terjadi. Tapi sekarang kalau umpama ini film action itu belum terjadi. Kita sekarang lagi masa mau klimaks tensionnya, di mana manusia berontak, Yesus datang, manusia tetap nggak terima, sebagian mau terima, yang terima jadi orang disebut Kristen, pengikutnya Kristus, dan kita belum sampai ke kerajaan sorga. Kita masih nunggu sampai kerajaan Allah, master plan-nya itu benar-benar kebangun semua. Jadi istilah kata nih ya sekarang ya udah ada gedung, udah ada sekolah, udah ada lapangan bola, tapi belum jadi nih kawasan kita, belum jadi. Gorong-gorong udah dibikin sebagian, tapi belum jadi. Kita menunggu sampai semuanya komplit. Dan dalam menyelesaikan master plan ini, Allah tuh selalu mengajak manusia berpartner. Ngajak manusia berpartner. Ayo ikut saya. Bisa nggak Tuhan kerjain sendiri? Bisa. Tapi dari gerakan kasihnya dia selalu ajak manusia untuk ambil bagian sebagai partnernya Allah. Makanya Mazmur 8 bilang manusia seperti sedikit lebih rendah daripada Allah. Saking manusia dipercayain banyak hal, terutama dalam kelola bumi ini. Nah jadi sekarang master plan Allah adalah ngajak manusia jadi partnernya dia untuk ngerjain sama-sama apa yang jadi isi pikirannya Allah sendiri. Master plan buat bumi dan semua yang hidup di dalamnya. Wow. Keren banget ya, keren banget sih ya. Wow. Boleh. Iya sih Kak. Wow itu thank you buat insight-nya. Jadi benar ngerti kalau Tuhan tuh sekeren itu. Yes, dia benar banget bisa lakuin semuanya sendiri. Jadi kita sangat amat bersyukur ya Kak ya. Kalau Tuhan mau melibatkan kita untuk menggenapi master plan-nya dia. Ya guys, terus wah keren. Berarti Kak kalau buat untuk semua juga membutuhkan bidang masing-masing gitu ya Kak. Misalkan kalau jalannya Tuhan akan di bidang lain gitu, berarti dari sana aku harus memuliakan Tuhan juga Kak untuk trennya gitu ya Kak. Karena master plan kan gede ya, area yang mesti dibangun kan banyak dan nggak bisa satu orang ngerjain semua kan. Satu orang ada bagian bangun PLN-nya, sebagian orang bikin rumah sakit, bagian orang bikin gorong-gorong. Di tiap orang punya bagian yang beda-beda, tapi kita disebut satu tubuh karena meskipun beda tapi ngerjain master plan yang sama. Ah keren banget. Okay. Boleh deh. Oke Kak, tadi kan juga udah dibahas tuh, keren banget. Tuhan kita ini master plan-nya, blueprint-nya tuh luas banget sampai yang tadi bilang alam semesta aja belum ketemu titik ujungnya. Tapi pasti kita manusia yang kayak berontak ini, makhluk yang berontak ini, pasti sih, tadi yang seperti Kak Dani juga bilang, walaupun Tuhan udah mau ke plan E tapi kita masih berontak-berontak lagi. Kayak kalau menurut Kak Dani, apa sih yang bikin kita seringkali gagal gitu sampai master plan-nya Tuhan? Gimana Kak? Yang paling banyak itu takut, rasa takut. Contoh, Musa disuruh berpartner sama Allah waktu dia umur 80 tahun. Tuhan samperin Musa di semak belukar yang terbakar, tapi nggak angus itu. Tuhan panggil Musa, aku udah denger jeritan orang Israel. Sekarang aku mau kamu berangkat ke Firaun, bebaskan umatku dari perbudakan. Musa bilang apa? Why me? Kenapa aku? Aku nggak bisa. Aku ngomongnya gagap. Siapa aku? Mereka mana mau denger aku? Nanti nggak bisa, ini nggak bisa, takut.
Padahal Tuhan langsung di detik itu ngajak Musa. Tuhan langsung kasih janji, bukankah aku akan menyertai kamu? Tapi setidaknya 4 kali Musa nolak Tuhan. Nolak Tuhan. Sama kayak kakak pembimbing kita bilang, ayo kamu mulai melayani ini ya. Aduh gak bisa, aduh segala macam. Takut. Barak juga sama. Barak disuruh perang, dia takut. Dia bilang, Deborah, waktu itu hakimnya Deborah, saya nggak mau perang kalau kamu nggak ikut saya, kata Barak. Lah, Barak kan tentara, Deborah kan seorang nabiyah. Tapi kok dia ngajak perempuan untuk maju ke medan perang? Kenapa? Takut. Dan banyak lagi. Kalau Yunus mungkin agak beda ceritanya. Siapa lagi yang takut ya? Yesaya ketika dia panggil Tuhan, dia bilang, Tuhan, aku nih orang yang najis bibir, nggak berani. Aku melihat kemuliaan-Mu aja nggak berani, gitu kan? Takut. Ketika orang dipanggil Tuhan, yang terjadi adalah itu loh, kadang rasa takut. Ingat Petrus pertama kali. Petrus bilang, Tuhan, aku mesti dibaptis seluruhnya. Jangan cuma kakiku dibasuh, seluruh tubuhku dibasuh. Aku nggak layak. Selalu dimulai dari rasa nggak layak, rasa takut. Bagus gak itu? Bagus. Itu tandanya kita sadar diri kan. Wow, master plan ini gede banget dan gua kecil banget. Nggak mungkin gua sanggup. Nah, semua gitu kira-kira pas ngelihat master plan Tuhan dibukain. Wow, nggak mungkin gue sanggup. Aku akan menjadikan kamu penjala manusia, pergi ke ujung bumi. Waduh, nggak Tuhan, nggak dulu Tuhan. Gede banget. Nah, rasa takut yang seringkali bikin orang mundur. Udah deh, nggak usah aneh-aneh deh. Hidup udah susah. Udah jalanin dulu aja, sekolah, kuliah aja belum tuh beres, cari duitnya susah, kita mau jualan online setengah mati. Udah dah, nggak usah ngomong-ngomong Tuhan master plan lah, kejauhan gitu kan. Rasa takut. Nah, ada satu orang lagi yang Paulus tahu di hari tuanya juga takut, yaitu Timotius. Ketika Paulus mau mati, ada surat terakhir yang Paulus tuliskan, yaitu 2 Timotius. Ini Paulus lagi ada di penjara di Roma yang dingin, dan dengan latar belakang algojo, dan dia akan segera mati di perjalanan terakhir waktu dia terus pingin ketemu Caesar, pingin naik banding kepada Kaisar. Terus akhirnya Paulus itu di penjara nulis sebuah surat yang diperuntukkan kepada anak rohaninya Timotius. Lihat nih, kalimatnya juga sama. Aku bacain ya, 2 Timotius pasal 1. Ayat 6. Karena itu, kuperingatkan engkau, hei Timotius, untuk kobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh untuk membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jadi ada 2 seenggaknya. Satu dibilang di sini adalah kobarkan. Kobarkan tuh apa sih? Kobarkan tuh gini loh. Kalau kita ke tukang sate, itu arang udah ada kan. Tapi apinya merah-merah itu dikit doang. Ditaruh daging sate, udah itu diapain? Kipas. Waktu dikipas, itu nyala apinya makin gede. Arangnya perlu ditambah nggak? Nggak usah. Arangnya sudah ada di situ, tapi cuma perlu dikibas, dikobarkan supaya nyala. Kalau teman-teman bikin kopi, kita diamin berapa jam, kopinya mengendap ke bawah. Pas diminum rada tawar misalnya. Terus apa yang kita lakukan? Tambahin kopi lagi? Enggak, bisa nggak tidur 3 malam. Diaduk. Ketika diaduk, itu endapan yang naik lagi ke atas gitu kan. Pas diminum, nikmat. Torabika duo. Nah, itu sama kata kobarkan tuh gitu. Arangnya nggak usah ditambah, tapi perlu dikipas. Kopi juga, kopinya nggak usah ditambah, mesti diaduk. Makanya bahasa Inggris tuh stir up the flame. Puter lagi, kocok, aduk lagi sampai flame-mu menyala. Maksudnya gini guys, kalau kamu bilang Tuhan aku takut aku nggak punya talenta, salah. Tuhan bilang talentanya udah ada di sana. Yang kamu perlu diaduk talentamu, dikobarkan talentamu. Waktu kamu jadi anak Tuhan, atau kamu terima baptisan, di situ talenta itu sudah ada.
bersama-sama dengan penumpangan tangan kalau kata Paulus waktu dibaptis gitu ya, terima Roh Kudus. Nah di situ sudah ada. Yang perlu dilakukan cuma dikobarin aja. Talenta udah ada, bukan Tuhan aku kurang talenta, tambahkan talenta. Tuhan bilang udah dikasih. Kobarkan, stir up. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah tidak memberikan kepada kita roh yang membuat kita ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah jadi bukan roh ketakutan. Pertama kobarin, udah kobarin apa? Jangan takut, jangan malu. Jadi kalau tadi ditanyakan apa yang bikin orang gak lakuin master plan-nya Tuhan? Takut dan ngerasa gak sanggup, gak bisa, malu. Nah ini nasihat Paulus sebelum mati. Jadi kalau ini nasihat orang sebelum mati itu biasanya udah paling ultimat lah. Kalau kamu pernah ngalamin orang tuamu terbaring, terus ada sepatah dua patah kata yang dia masih seger, masih sober bisa nyampein kepada kita. Biasanya itu kata-kata yang paling tulus dari dalam hatinya. Dia nyampein sesuatu yang dia pengen banget ngomong. Yang lain kamu boleh lupain, boleh kamu gak peduliin. Tapi satu ini kamu jangan pernah lupa. Kata-kata dari orang yang sedang ada di ujung kematian. Ini kata-kata Paulus, kobarkan. Bakar, nyalain lagi karunia yang sudah ada padamu. Kedua, Allah tidak memberikan kita roh ketakutan. Nah jadi rasa tidak mampu, kayak Musa, aku gak bisa, kobarkan kalau rasa gak mampu. Kedua, jangan takut, jangan malu, lakuin. Nah itu kira-kira nasihat dari 2 Timotius pasal 1 itu. Sih jawabannya keren banget sih kalau kita menyadari gitu. Banyak banget kayak sebenarnya struggle anak muda zaman sekarang tuh, aduh kalau ngeliat orang lain yang udah bisa gini di umur segini dan bisa gini di umur segini, kayaknya kadang ada yang ngerasa aduh kok Tuhan gak kasih gue talenta ya, gak kasih gue kesempatan gitu, padahal sebenarnya udah ada ya Kak, munculkan padahal kita supaya muncul next hour. Berarti lanjutnya ke topik 4 ya. Ini di keempat ini ininya gimana caranya kita bisa menanggapi master plan-nya Tuhan dalam hidup kita. Nah, kalau menurut aku sendiri kan ya salah satunya dengan cara bersyukur ya. Aku punya sebuah ungkapan gini. Ada seekor anjing dan seekor gajah. Kalau kita lihat seekor anjing yang hamil, yang mempunyai anak, itu kan dia setiap 3 bulan pasti keluar anak, entah dia beranak lebih dari 1 gitu kan. Nah tapi kan kalau gajah enggak, gajah adalah hewan yang lama untuk lahir. Dia 2 tahun baru melahirkan 1 anak, dan itu sebuah master plan Tuhan ya. Artinya bahwa kita harus bersyukur mau apapun yang Tuhan berikan sama kita, benar nggak? Rezekinya itu entah kita banyak dalam hal sedikit atau mungkin yang lama, tapi halnya satu besar seperti itu ya Kak. Iya, benar. Beda. Kalau kita adalah tanda kutip seperti seekor anjing, ya 3 bulan sekali gitu kan bisa punya anak. Tapi kalau gajah ya mesti nunggu 2 tahun. Kita nggak bisa samain diri kita dengan orang lain kan. Monyet disuruh berenang, dia bakal diketawain ikan. Lalu monyet bisa minder kan, aduh kenapa aku nggak bisa berenang. Sebaliknya coba ikan suruh manjat pohon kan nggak bisa juga. Jadi memang setiap kita unik talentanya. Dan yang selalu jadi kesamaan dari orang-orang yang dipanggil Tuhan adalah mereka punya masa lalu yang berat. Entah mereka ngalamin masa lalu yang berat atau mereka melakukan sesuatu yang berat. Dan ketika Tuhan memanggil seseorang, biasanya Tuhan akan remukkan orang itu. Itu ciri khasnya. Ketika Tuhan mau pakai seseorang, Tuhan akan remukkan orang itu. Supaya orang itu jadi murni lagi, tapi juga supaya dia kenal the brokenness of the world. Jadi oto-oto orang merasa dirinya paling kotor, paling gagal, paling jahat. Itulah kandidat orang-orang yang Tuhan pakai. Orang-orang yang punya pengalaman hidup yang berat, yang
berusaha sekarang di depan orang, ketemu orang lain like everything is fine, semuanya baik-baik, di media sosial semua tunjukinnya oke, tapi di dalamnya dia punya pengalaman hidup yang berat. Itulah kandidat orang-orang yang bakal dipakai Tuhan. Nah, ketika lagi berat, itulah pergumulan dimulai kan. Aku layak nggak? Aku nggak berani. Aku nggak punya talenta. Tadi yang Bro Amos sudah bilang, ya anjing punya caranya untuk melahirkan anak, gajah punya caranya melahirkan anak. Setiap orang beda-beda, kayak bola gitu loh. Bola basket, gede, kokoh. Kalau dilempar ke kepala kita bisa pingsan kan. Waduh, lempar kayaknya gagah banget. Bola pingpong kecil, tipis, diremek aja bisa pecah dia. Bisa minder nggak bola pingpong sama bola basket? Aduh enak ya deh bola basket ya. Kayak gitu ya, gua pingpong kayak beginian. Kalau penyok dikit direndam di air panas lagi katanya kan. Gimana nih, nggak enak nih. Ya jangan salah. Bola basket gede, tapi bantingannya juga lebih keras guys. Bola pingpong kecil, tapi kalau dipukul tak cepet sekali. Nah kita belum tentu semuanya bola basket. Bisa jadi kita bola voli, bola golf, bola pingpong beda-beda. Semuanya sesuai dengan tujuan master plan di mana dia akan dimainkan. Kalau bola pingpong mau jadi bola sepak, bisa gak? Ya bayangin World Cup nih ya, main sepak bola pakai bola pingpong, pasti ditendang jebret, ditendang kaki temennya, bukan bolanya ditendang, sekecil begitu kok. Nggak bisa. Main golf pakai bola pingpong bisa nggak? Ya ketiup angin, nggak bisa. Setiap bola diciptakan sesuai dengan tujuan masing-masing, di tempat, di game dan aturan yang berbeda masing-masing. So, bola sepak takraw ada lapangannya, bola voli ada lapangannya, bola tenis ada peraturannya. Nah, setiap kita diciptakan beda-beda. Jangan jadi orang lain, karena orang lain sudah ada yang ambil. Jadilah diri sendiri untuk temuin itu. Gimana caranya? Jaga keintiman sama Tuhan. Baca firman. Bukan baca quote ya. Bukan baca potongan sermon slice di medsos. That's not enough for your soul. Ya bayangin, lu udah umur belasan nih, makannya susu sama biskuit yang diencerin. Tumbuh nggak lo? Tumbuh bisul. Nggak sehat. Nggak bisa makan telur doang 1 hari setengah matang, nggak bisa tumbuh. Makanannya juga mesti cocok dong. Nah sekarang sama, jaga keintiman sama Tuhan, bertumbuh sama Tuhan, ya mesti makannya proper. Apa? Baca firman. Bahkan lebih dalam lagi, baca studi Alkitab. Ada Alkitab versi studi yang ngedalemin, ini apa sih maksudnya, apa sih kejadian di belakangnya. Cari tahu, belajar, denger khotbah bener-bener. Kadang kita udah bosan duluan ya ketika sesuatu yang berat, tapi ya itu caranya untuk kita bisa nemuin master plan-nya Tuhan. Karena master plan di Alkitab nggak ada kan. Jangan lu cari di halaman paling belakang Alkitab. Itu bukan master plan, itu peta perjanjian lama guys. Master plan nggak dicetak di Alkitab kita. Itu ada di isi kepala Tuhan, diuraikan melalui rencana dia, tulisan di Alkitab. Gimana untuk nemuin posisiku di master plan? Jadi satu kan ngerti dulu nih, master plan Tuhan apa, yang tadi kita udah bahas di bagian pertama. Bagian keduanya, lalu posisi gua apa? Iya kan? Gua ngebangun pos satpamnya, gorong-gorongnya, narik kabel listriknya, masukin wifi-nya, posisi gua apa? Itu kan pertanyaan yang susah guys. Kenapa? Karena nggak ada orang yang bisa kasih tahu lu kecuali diri lu sendiri sama Tuhan. Nggak ada orang yang bisa bilang, kamu tuh ini loh. Ya mungkin iya, tapi who can assure that? Kecuali keintimanmu sama Tuhan. Yang akan kasih tahu Tuhan, aku panggil kamu jadi partnerku untuk kerjain bagian spesifik ini. Dan mungkin panggilan Tuhan itu juga gradually munculnya. Hari ini kita jadi apa? Nanti tiba-tiba berubah seiring zaman. Mungkin berubah karena kita udah menang di area itu. Oh, kamu udah menang, udah berhasil megang teens ya. Sekarang kamu megang masalah orang-orang yang berpacaran. Oh, nanti lalu lebih dewasa lagi megang pasutri. Bisa nggak? Bisa. Visi itu bisa berkembang, bisa berubah. Tapi gimana kita terus ngikutin inline? Ya, intimacy. Jaga keintiman sama Tuhan. Terus tiap hari, tiap saat deketin diri sama dia. Di situ kita bisa nangkap isi hatinya Tuhan. Bahkan kita bisa dengar Tuhan ngomong kapan kita harus stay, kapan kita mesti pindah, kapan kita mesti tetap stay meskipun keadaan udah berat, atau kapan kita mesti pindah meskipun lagi nyaman-nyamannya. Itu semua dibangun dari intimacy dengan Tuhan, keintiman sama Tuhan. Nah ini yang challenging guys, dan ini yang nggak bisa selesai dengan kita dengerin kayak gini, ngobrol gini ya, lalu selesai, gue punya ide. Nggak bisa, mesti day by day dibangun, gitu guys. Keren nih kayaknya. Benar kan aku bilang temanya mantep nih. Kita bisa banyak menggali-gali tentang master plan-nya Tuhan dalam hidup kita.
Nah, terakhir Kak, pesan-pesan Kak Denny nih untuk anak-anak MP nih yang nonton nih, bagaimana cara tadi itu menggenapi master plan Tuhan dalam hidup kita. Orang-orang di Alkitab itu dipanggil Tuhan buat ngerjain sesuatu. Nggak semua. Cuma Nehemia, cuma Ezra misalnya kan ya, di perjanjian lama. Gideon, Simpson, Musa, Abraham, nggak semua orang dipanggil di perjanjian lama itu untuk jadi partner Tuhan. Tapi di perjanjian baru, Efesus 2 ayat 10, dibilang bahwa kita diciptakan, gue bacain ya biar nggak salah, untuk melakukan pekerjaan baik. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah ini, dipersiapkan sebelumnya. Ini namanya master planning, ya kan? Nggak mendadak gitu loh. Dia lahir, suruh apa ya? Iya bingung nih, Roh Kudus ada ide nggak? Itu aja bos, suruh bangun ini nih rumput biar bagus. Oh ya udah deh, kamu kerjain rumput deh. Nggak gitu, nggak dadakan. Udah dipersiapkan sebelumnya. Sebelum lu lahir, sebelum mama papamu ketemu, Allah udah diskusi. One day anak ini akan lahir, dan kita udah siapin sesuatu buat dia, a master plan for her, for him. Dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalam master plan-nya dia, dalam perbuatan baik itu. Maksudnya apa perbuatan baik? Untuk ngelakuin sesuatu. Untuk ngelakuin apa sih yang dilakuin? Perjanjian lama bilang ada 2. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap segala-galanya, dan kasihilah sesamamu manusia. Nah sekarang gimana 2 mandat ini, 2 perintah ini bisa kita lakukan? Matius 28. Muridkanlah, jadikan segala bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Beritakanlah firman, gitu kan ya, muridkanlah. Nah, dengan kita memuridkan inilah mandat Injil ini ya, itu kita sedang mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Nah, oke, gambaran besarnya guys, teman-teman sekalian. Tuhan mau kita muridin orang lain. Tapi aku pinternya ngedesain Kak. Bagus. Tapi desain itu cuma kendaraan, bukan tujuan akhir. Aku pinter nyanyi, bikin lagu, bagus. Tapi lagu itu cuma kendaraan, bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya apa? Orang lain dimuridkan dan mengenal Bapa, sampai dia jadi satu dengan Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu. Kita sekarang cari kendaraan dong. Lu mau ke Bandung, lu mau naik apa? Kereta api, bus, travel, mobil pribadi, motor, sepeda, bisa. Tapi kan bukan itu yang penting. Yang penting adalah lu nyampe Bandung. Nah Bandungnya itu apa? Mengasihi Allah dengan segala segenap apapun dan mengasihi manusia melalui memuridkan orang lain, dan kita dimuridkan. Itu tujuannya. Vehikelnya, kendaraannya ada banyak. Nah sekarang gini guys, yang aku pengen kasih tahu sebagai penutup. Pastikan diri kita paham apa destinasi hidup kita. Apa sih tujuannya? Mau ngapain sih? Hidup lu tuh mau ngapain? Dulu terkenal namanya midlife crisis. Orang umur 40 tahun mulai mikir, gue nih ngapain sih sebenarnya sih? Jadi budak korporat ya gue ya. Pergi pagi jam 7 pagi, pulang nyampe rumah jam 8 malam. Terus begitu terima gaji sih, liburan bisa keluar negeri sih. Tapi gue ngapain sih? Gue kayak hamster yang lari-lari di dalam kandang. Tiba-tiba udah tua mati aja. Ngapain sih? Pas COVID datang itu kan nemplak. Dulu SARS, kita takut banget sama SARS, masih inget gak? Yang mati tau gak berapa SARS? 700-an, gak nyampe 800 orang. Kita dunia udah ketakutan luar biasa. Waduh udah ketakutan. Virus SARS, MERS, 700-an yang mati. COVID tau gak berapa yang mati? Sampai berapa hari lalu ya? 5 juta. Ini udah kayak genosida guys. Yang mati 5 juta manusia. COVID. Di sini kan kita mikir, lu hidup tuh mau ngapain sih? Hidup pendek, bisa hilang, bisa nggak ada. Lu mau ngapain sih sebetulnya? Nah, ngapainnya itu destinasi. Firman Tuhan ngajarin, lu mau hidup mau ngapain sih? Jalanin master plan-nya Allah. Apa sih master plan-nya Allah? Bukan bangunan, bukan gorong-gorong, bukan listrik, manusia. Master plan Allah, ngebangun manusianya. Dan kamu dan aku dipanggil Tuhan untuk jadi partnernya dia, membangun manusia-manusia kepunyaan Allah. Dengerin ini baik-baik. Kamu dipanggil Tuhan untuk menjadi
partnernya Allah untuk membangun manusia-manusia Allah melalui vehikelmu masing-masing yang beda. Hari ini gue nyampein firman. Lu desain, lu bikin teknologi, you edit video, many things you can do. Tapi goalnya kita sama guys, kita partnering kan, ngebangun manusia-manusia Allah. So, ingat satu hal, bangun keintiman supaya kita ingat destinasi kita kemana. Kalau enggak, burem pelan-pelan. Kedua, kobarkan talenta. Jangan takut. Ada hal yang perlu dicoba, kita coba. Yang positif ya, dalam melayani Tuhan. Dikasih kesempatan, ayo coba lakuin ini yuk. Ayo coba dulu. Kalau nggak coba kan nggak tahu guys. Pas dicoba, baru kamu yakin ternyata kamu emang nggak bisa. Nah bener kan? Kalau nggak dicoba, kayaknya nggak tahu. Pas dicoba, gue yakin emang bukan bidangku kak. Bagus. Jangan takut untuk kobarkan karunia. Ya, jadi yang pertama keintiman untuk dapetin master plan-nya Tuhan. Lu mau ngapain sama hidup lu? Kedua, gimana lu mencapai ngapainnya itu? Kendaraannya apa? Dengan cara apa? Eksplorasi. Coba rekaman, coba bikin lagu, coba desain, coba mimpin, coba segala sesuatu lah. Lakukan kesalahan lah. Jangan takut do mistakes, jangan takut tertolak, jangan takut nggak ada prestasi. Lu coba sebanyak-banyaknya. Kalau lu cuma lakukan apa yang lu bagus doang, lu bisa mentok. Nanti bisa kedepannya bisa gagal lakuin hal yang lain. Coba segala macam. Contoh ya, artis populer luar biasa. Pas buka jualan baju, nggak laku. Kenapa? Ya dia nggak pernah explore sebelumnya mungkin. Dia cuma artis, dia belum explore yang lainnya, jadi ditipu orang, salah ini, salah itu. Explore seluas-luasnya. Buka diri kita, stretch diri kita ke area-area yang gak nyaman untuk dapetin vehicle terbaik untuk ngejalanin fungsi kita di master plan Allah ngebangun manusia. Itu dia. Kak, aku jadi belajar banyak banget. Berarti ini berlaku juga untuk sekarang kan insecure lagi bahas-bahas banget ya, mungkin udah dari sekarang kan lagi ya insecurity, anxiety kan lagi dibahas. Jadi ingetin lagi nih buat semua anak-anak kan, kalau kalian sering gak berharga, hidup itu semua suatu bohongan, karena kita udah belajar kayak yang tadi sebelum kita lahir aja itu punya master plan buat kita. Jadi sekarang di dunia ini kita udah dikasih Tuhan komunitasnya, kita apa, nah bagian apa, dan siapa, semua udah tidak. Jadi sekarang adalah waktu kita terus bangun keintiman sama Tuhan, bener ya saya? Itu Tuhan Yesus pasti bakal tutup kita, bakal menggenapi master plan-nya Tuhan yang keren banget. Wow, super blessed banget sih ini. Boleh nih sebelum kita tutup nih doa berkat, Mos atau Kak Denny? Boleh banget dong. Kita doa ya. Tuhan, ini tangan kami dan hati kami yang kecil. Pakai kami Tuhan. Meskipun kami masih banyak kekurangan, bahkan masih ragu sama diri dan sama Tuhan. Terima kasih karena master plan-Mu tetap akan tergenapi. Dan Tuhan, ketika Engkau panggil kami jadi partner-Mu, kami pingin dengan berani bilang yes Tuhan. Pakai aku. Aku belum berpengalaman, aku belum bisa. Aku masih banyak hal yang perlu diberesin, tapi aku gak mau tunggu semua beres baru aku melayani-Mu. Aku melayani-Mu mulai hari ini. Ini hatiku kuserahkan padamu. Kira semua kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu ini, tidak pernah firman-Mu pergi dengan sia-sia tanpa melaksanakan apa yang harus Ia lakukan. Dan kira berkat yang maha tinggi dari Allah Bapa, penebusan dari Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus turun atas kami saat ini, sampai Kau datang kedua kalinya, Maranatha. Amin. Amin. Thank you. Thank you Kak Denny untuk Thank you waktunya. guys. Thank you. Sunday.